Baik, mari kita mulai kuliah fisika, khususnya untuk kelas F. Selamat bertemu kembali. Pada sesi kali ini kita akan memasuki sesi yang kedua. Kita akan membahas topiknya sebenarnya sama dengan sesi yang pertama, yaitu besaran dan satuan. Tapi di sesi yang kedua ini kita akan mengkhususkan membahas tentang problem dan solving yang mengikuti dari materi kita yang sesi yang pertama. Baik, sebagian besar dari soal yang saya akan tampilkan dalam kuliah ini saya ambil dari buku Physics for Scientists and Engineers yang ditulis oleh Paul Dibler and Jean Muska. Oke, kita lihat ke soal yang pertama sekarang. Ini soal yang berkaitan dengan konversi satuan. Ini sebenarnya sudah saya singgung pada sesi yang pertama saja, dan kita ulangi lebih detail mungkin dengan pada saat ini, yaitu bila kita ingin di situ di soal bahwa ceritanya bahwa ketika kita bepergian ke luar kota karena tugas mungkin gitu ya. Kemudian kita menggunakan mobil dan kita lihat kecepatan dari mobil kita mungkin via tol gitu. Kecepatannya adalah 90 km per hour. 90 km per jam. Apabila kita ingin menyatakan bahwa kecepatan itu dalam mil per jam, itu bagaimana caranya? Soalnya seperti itu. Nah, kemudian apa yang kita lakukan di sana? Yang pertama kita membuat mengkonversi kecepatan 90 km per jam itu menjadi kecepatan meter per sekon untuk mengetahui seberapa cepat kita sesuai dengan pertanyaan itu. Nah, untuk itu kita ketahui bahwa 1000 meter sama dengan 1 km. Jadi 1 km itu sama 1000 meter. Kemudian 1 jam itu terdiri dari 60 menit dan 3600 detik, maaf. Sehingga dari sini kita kemudian bisa mengurai kecepatan 90 km per jam itu menjadi meter per detik. Caranya pertama kita lakukan perkalian 90 dengan satuan kilometer per jam dikalikan 1/3600, ini jam per detik, kemudian dikalikan lagi dengan 1000 meter per 1 km, khususnya untuk mencoret ini ya, sehingga tadi satuannya tinggal meter per detik. Nah, ini kalau kita hitung maka ketemu 25 per detik. Jadi kecepatan kita dengan kecepatan di speedometer 90 km per jam itu akan tergambarkan di sini dengan kecepatan 25 meter per detik. Kemudian kalau itu dinyatakan dalam mil per jam, maka kita akan mengkonversinya dengan faktor konversi yang menghubungkan antara mil dan kilometer. Di sini 1 mil itu setara dengan 1,609 km. Sehingga kita tinggal multiply saja 90 km
per jam dikalikan 1 mil per 1,609 km. Sehingga kalau kita kalikan ketemunya dibulatkan menjadi 56 mil per jam. Nah, yang perlu menjadi catatan di sini dalam kita menyelesaikan permasalahan seperti ini adalah pertama satuan kita harus dicek, harus betul-betul tepat sehingga kita nanti bisa meringkas pada akhirnya sesuai dengan persoalan. Kemudian kita juga bisa meringkas sebenarnya di sini ya, dengan nilai 1 jam itu menjadi detik itu menjadi yang tadinya 3.600. Nah, itu di pelajaran yang lalu kan bisa dinyatakan dengan 3,6 kilosekon. Nah, sehingga langkahnya lebih pendek, saya kira seperti itu, dan bisa dilakukan cara-cara yang lebih ringkas. Ini tambahan catatannya. Oke, itu soal yang pertama. Kemudian nanti diskusi bisa di chat ya, di tanya jawab. Oke. Kemudian soal yang kedua sekarang. Ini saya ambil dari buku Principle of Physics dari Hafiz Aradi. Ini persoalan yang bersama di sini. Kita punya persoalan, hanya bedanya kan tadi menyebutkan bahwa kita ingin mengkonversi kecepatan 90 km per jam. Nah, sekarang ini basicnya. Lakukan konversi berikut. 1 km per hour menjadi meter per sekon. Kemudian 1 mile per hour menjadi meter per sekon. 1 mil per hour itu kilometer per hour. Kemudian dengan diberikan catatan di sini 1 mil sama dengan 1,609. Nah, konversi sama seperti yang tadi kita lakukan di soal yang pertama, saya kira. Dengan memperhatikan satuan yang di sini untuk mengkonversi. Nah, ini untuk 1 km per jam yang akan dikonversi. Kemudian kilometer itu adalah 1000 meter per 1 kilometer. Kemudian 1 jam itu sama dengan 60 kali 60 detik. Nah, ini semua kalau dikonversi akan menjadi ketemunya 0,2777 sekian. Kalau dibulatkan menjadi 0,278 meter per sekon. Kemudian B dengan cara yang sama, merubah dari mil per hour, mil per jam. Ini mil per jamnya, kemudian terhadap meter terhadap mil sekian, 1609 meter per mil. Jamnya sama seperti yang di atas, maka kalau kita perhitungkan itu akan ketemu 0,447 meter per sekon. Nah, ini temunya sekian. Ini faktor konversi. Kemudian yang C, kalau kita merubah 1 mil per jam menjadi kilometer per jam, nah kita lakukan yang sama. Ini mil per jam, kemudian ini kilometer per milnya sekian. Maka kita beratkan 1,609 km per jam. Itu soal yang kedua, masih tentang konversi. Oke, saya kira tidak ada persoalan ya untuk dipahami. Kita lanjut. Kemudian ini persoalan materi analisis dimensional. Seperti kita telah bahas pada sesi yang